Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang analisis peran influencer beauty blogger dalam membentuk persepsi sosial tentang kecantikan di kalangan anak muda, yaitu khususnya perempuan. Jadi perkembangan media sosial telah membawa perubahan yang signifikan kepada anak muda, khususnya perempuan. Perempuan memandang dan mendefinisikan kecantikan. Platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok telah menjadi ruang utama bagi para beauty blogger dan influencer untuk menampilkan konten seputar kecantikan secara masif dan konsisten. Melalui unggahan make up, terus seperti review produk hingga tips perawatan kulit, mereka membentuk narasi visual dan verbal yang dianggap menarik oleh kalangan anak muda, khususnya perempuan. Nah, di Indonesia sendiri tren ini berkembang pesat seiring dengan meningkatnya minat remaja perempuan nih terhadap dunia kecantikan. Beauty influencer lokal tidak hanya dijadikan panutan dalam memilih produk atau gaya penampilan, tapi juga menjadi rujukan gaya hidup yang lebih luas. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana otoritas dalam mendefinisikan kecantikan kini bergeser dari media arus utama ke individu-individu populer di media sosial. Beauty blogger tidak hanya memberikan informasi tentang produk dan teknik make up, tapi secara tidak langsung membentuk standar kecantikan yang dianggap ideal. Standar tersebut seringkali mengarah pada penampilan yang homogen, kulit putih, terus wajah tirus, hidung mancung, dan tubuh yang langsing. Paparan terhadap standar ini dapat berdampak signifikan terhadap citra diri, itu body image dan kepercayaan diri di anak muda, khususnya di perempuan. Selain itu, konten-konten tersebut juga mendorong gaya hidup konsumtif dan menjadikan kecantikan sebagai komoditas yang harus dicapai dengan membeli produk tertentu. Terus media sosial memberi ruang interaksi yang memungkinkan para beauty blogger membangun kedekatan emosional dengan audiensnya. Koneksi ini menciptakan bentuk pengaruh yang kuat di mana pengikut cenderung mempercayai dan meniru gaya hidup dari influencer tersebut, termasuk persepsi tentang kecantikan ini menurut Abirin 2016. Dalam konteks ini, peran beauty blogger tidak lagi sekedar sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai aktor kultural yang membentuk makna sosial dari kecantikan. Nah, di sisi lain muncul pola praktik terhadap dominasi standar kecantikan barat dalam konteks beauty blogger yang dinilai mengabaikan keberagaman bentuk wajah, warna kulit, dan tipe tubuh perempuan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena beauty blogger perlu ditelah secara kritis untuk memahami bagaimana mereka membentuk, memproduksi, atau bahkan menkonstruksi norma sosial tentang kecantikan di kalangan anak muda, khususnya perempuan. Dengan demikian, penting untuk Saya Nurholis Majid, saya akan menjelaskan tentang konsep influencer dan beauty vlogger. Menurut Weber 2011, influencer adalah individu yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan pembelian orang lain karena otoritas, pengetahuan, atau hubungannya dengan audiens. Beauty vlogger adalah bagian dari influencer yang fokus pada konten kecantikan. Hal ini menunjukkan bahwa influencer berbeda dari selebriti konvensional karena pengaruh mereka dibentuk melalui interaksi yang konsisten dan otentik dengan pengikutnya secara langsung di media sosial. Kepercayaan dan kedekatan emosional yang dibangun antara influencer dan audiens merupakan inti dari
kekuatan pengaruh tersebut. Abidin 2016. Dalam konteks pemasaran, influencer menjadi bagian penting dari strategi influencer marketing, di mana mereka digunakan sebagai medium untuk mempromosikan produk secara lebih personal dan relatable. Beauty vlogger adalah subkategori dari influencer yang secara khusus membuat konten video seputar kecantikan seperti tutorial makeup, perawatan kulit, review produk kecantikan, hingga pembahasan isu-isu tentang standar kecantikan. Mereka biasanya mengunggah konten mereka di platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Menurut PAM 2016, beauty vlogger berperan sebagai digital tester marks who shape the way beauty is perceived, consumed, and performed in digital era. Konten beauty vlogger bukan hanya bersifat informatif tetapi juga normatif. Mereka secara tidak langsung menetapkan standar tentang apa yang dianggap cantik melalui visual, rekomendasi produk, dan narasi personal. Karena mereka menampilkan proses transformasi fisik secara terbuka, beauty vlogger juga menjadi sumber rujukan penting bagi perempuan muda dalam memahami dan membentuk penampilan mereka. Berryman dan Kafka 2017 menyatakan bahwa beauty vlogger often blur the line between authenticity and commercialism, creating a complex relationship between trust, branding, and identity. Dengan kata lain, meskipun beauty vlogger sering menampilkan diri secara otentik, mereka juga bagian dari sistem ekonomi digital yang mendorong konsumsi produk kecantikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky, saya dari kelompok 3, membahas tentang analisis peran influencer beauty vlogger dalam membentuk persepsi sosial tentang kecantikan di kalangan anak muda, terutama perempuan. Di sini saya akan menjelaskan terkait teori persepsi sosial. Persepsi sosial berkaitan dengan cara individu memahami dan menilai orang lain berdasarkan informasi sosial yang diterimanya. Dalam konteks ini, persepsi tentang kecantikan dibentuk melalui eksposur terhadap media dan figur-figur tertentu. Persepsi sosial adalah proses kognitif yang digunakan individu untuk memahami, menginterpretasikan, dan menilai karakteristik serta perilaku orang lain berdasarkan informasi sosial yang tersedia di sekitarnya. Ini menekankan bahwa penilaian sosial tidak selalu bersifat objektif, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks, pengalaman sebelumnya, dan sumber informasi yang dikonsumsi individu. Dalam kehidupan modern, sumber informasi sosial tidak hanya berasal dari interaksi langsung, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sosial media, terutama media sosial. Salah satu aktor penting dalam ekosistem ini adalah influencer, termasuk adalah beauty vlogger yang secara konsisten menyajikan representasi tertentu tentang kecantikan, gaya hidup, dan identitas melalui konten digital. Dalam konteks ini, persepsi sosial tentang kecantikan tidak terbentuk secara alami, melainkan melalui proses konstruksi sosial yang didorong oleh eksposur visual dan naratif dari para beauty vlogger. Mereka tidak hanya menyampaikan konten informatif seperti tutorial makeup atau review produk, tetapi juga menyisipkan nilai normatif mengenai apa yang dianggap menarik, cantik, dan pantas secara estetika. Menurut teori persepsi sosial, individu cenderung membentuk penilaian berdasarkan stimulus sosial berulang yang mereka terima. Dengan demikian, ketika seorang remaja perempuan terus-menerus melihat representasi kecantikan tertentu, misalnya kulit putih, hidung mancung, alis rapi, tubuh langsing, maka standar tersebut perlahan-lahan menjadi tolak ukur internal yang mempengaruhi cara ia menilai dirinya sendiri dan orang lain. Proses ini disebut internalisasi nilai sosial dan dapat berdampak positif maupun negatif tergantung pada keberagaman representasi yang ditampilkan. Selain itu, persepsi sosial juga melibatkan atribusi, yaitu penjelasan yang diberikan individu terhadap sebab-sebab perilaku atau penampilan orang lain. Dalam kasus beauty vlogger, audiens bisa saja menyimpulkan bahwa cantik adalah
hasil dari penggunaan produk tertentu atau dari teknik make up yang bisa memotivasi atau justru memberi tekanan sosial atau bagi audiens untuk menyesuaikan diri dengan standar tertentu. Dengan memahami teori persepsi sosial, kita bisa melihat bahwa konten beauty vlogger tidak hanya bersifat kosmetik atau hiburan semata, tetapi memiliki pengaruh yang mendalam dalam membentuk persepsi kolektif tentang kecantikan, terutama di kalangan anak muda perempuan yang masih dalam proses membentuk identitas diri. Mungkin sekian dari saya penjelasan terkait teori persepsi sosial. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Judiarta dan saya akan membahas tentang media sosial dan standar kecantikan. Media sosial menciptakan ruang di mana standar kecantikan bisa didefinisikan ulang, namun juga bisa memperkuat stereotip tertentu seperti kulit putih, tubuh langsing, dan wajah simetris. Media sosial telah menjadi ruang dinamis di mana identitas, ekspresi diri, dan representasi etika terus dinegosiasikan. Di satu sisi, media sosial membuka peluang bagi redefinisi standar kecantikan melalui keberagaman konten dan representasi yang lebih inklusif. Siapapun kini dapat menjadi produsen konten dan menampilkan bentuk-bentuk kecantikan yang berbeda dari standar konvensional seperti kecantikan alami, kulit gelap, tubuh berisi, atau fitur wajah non-Eropa. Fenomena ini memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk tampil dan diakui secara sosial. Namun di sisi lain, media sosial juga berperan besar dalam memperkuat dan memproduksi stereotip kecantikan tertentu yang telah lama berakar dalam budaya populer industri kecantikan arus utama. Citra-citra ideal seperti kulit putih, tubuh langsing, wajah simetris, dan penampilan yang sempurna secara visual masih mendominasi konten-konten yang viral atau dikomersialkan. Menurut Tigeman dan Slater, paparan terhadap representasi yang homogen di media sosial dapat memperkuat tekanan sosial terhadap perempuan untuk memenuhi standar kecantikan tersebut, yaitu pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap citra tubuh, kepercayaan diri, hingga kesehatan mental. Dominasi algoritma juga turut memperkuat bias ini, karena konten yang paling sering menjadi exposure adalah konten yang sesuai dengan norma etika dominan. Akibatnya, walaupun secara teoritis media sosial menjanjikan keberagaman, dalam praktiknya justru dapat menciptakan echo chamber di mana standar kecantikan tertentu terus disebarluaskan dan diterima sebagai norma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan media sosial bersifat ambivalen, dapat membebaskan dan juga membatasi, tergantung pada bagaimana penggunanya, serta narasi dominan yang dibentuk para influencer dan beauty vlogger. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama yaitu terkait dengan peran beauty vlogger dalam mempengaruhi persepsi. Jadi beauty vlogger itu adalah yang menyampaikan pesan melalui tutorial make up, terus review produk, dan juga diskusi tentang self love. Audiens memandang mereka sebagai figur otoritatif, terutama karena gaya komunikasi yang relatable dan juga yang personal. Jadi beauty vlogger ini memainkan peran penting dalam membentuk persepsi sosial mengenai kecantikan di kalangan anak muda, terkhususnya perempuan gitu. Dari segi umur tidak bisa kita ukur bahwa yang membutuhkan beauty vlogger itu tidak hanya, atau yang menonton beauty vlogger itu tidak hanya dari kalangan perempuan dewasa saja, tetapi juga anak muda, anak sekolahan juga banyak sekarang karena sudah beredar di melalui platform
YouTube ataupun Instagram, bahkan TikTok, semua sosial media itu beauty vlogger itu sudah banyak. Jadi di mana mereka menghadirkan konten yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan aspiratif. Peran mereka sebagai trend center dan role model membuat pengikutnya itu menilai bahwa apa yang mereka tampilkan, baik dari sisi penampilan, gaya bicara, hingga produk yang digunakan, adalah standar yang layak untuk diikuti. Jadi dalam berbagai unggahan beauty vlogger itu contohnya seperti Tasya Farasya yang menyajikan tampilan visual yang profesional dan juga estetik, memadukan teknik make up dengan narasi personal, gaya komunikasi secara emosional. Hal ini yang membuat audiens atau kita perempuan itu jadi merasa terhubung secara emosional. Hal ini sesuai dengan konsep di mana pengikut merasa memiliki hubungan personal dengan figur publik yang mereka ikuti di media sosial. Hubungan ini memperkuat pengaruh beauty vlogger terhadap persepsi kecantikan. Jadi kita sebagai perempuan itu setiap melihat atau mau membeli suatu produk itu pasti kita yang kurang percaya akan pilihan kita itu pasti mencari informasi terkait dengan produk yang akan kita beli. Apa sih produk yang cocok dengan kita? Misalkan contohnya seperti aku yang susah untuk mencari produk yang berhubungan dengan skin aku yang sawo mateng. Jadinya tuh susah banget memakai produk apa sih yang cocok buat aku gitu. Jadi sekarang banyak sekali beauty vlogger yang terkhususnya untuk yang sesuai dengan tone kulit, bahkan jenis kulit kita apa, itu sudah tersedia gitu. Tetapi balik lagi kecocokan masing-masing. Jadi itu peran beauty vlogger. Misalkan contohnya seperti aku yang misalkan cari cushion atau bedak yang cocok untuk kulit sawo matang itu apa sih gitu. Tetapi kita cari juga beauty vlogger yang memang tone kita atau skin kulit kita itu sama gitu dengan beauty vlogger ini. Jadinya kita coba apa yang memang cocok dengan kita. Jadinya menurutku peran beauty vlogger ini sangat mempengaruhi persepsi dari setiap tindakan yang kita buat gitu. Jadinya kayak misalkan kita mencari produk ini aman gak ya, jadinya kita cari informasi dari beauty vlogger yang terpercaya gitu. Misalkan kayak contohnya Tasya Farasya. Nah, seperti yang kita tahu pada umumnya Tasya Farasya dia adalah beauty vlogger yang memang nomor 1, bahkan kita bisa bilang yang paling tertinggi ratingnya di Indonesia gitu. Jadi ada istilah Tasya Farasya approve gitu. Jadinya kalau ada produk yang udah di approve sama Tasya Farasya itu berarti produknya aman dan bagus. Jadi itu mungkin penjelasan singkat terkait dengan peran beauty vlogger dalam mempengaruhi persepsi di kalangan anak muda atau remaja, terkhususnya perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roden Korina dengan NIM L1CN022142. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dampak positif beauty vlogger terhadap remaja perempuan. Di mana dampak positif yang pertama itu peningkatan pengetahuan dan literasi kecantikan. Melalui konten edukatif, remaja perempuan memperoleh pengetahuan tentang jenis kulit, produk yang aman, hingga teknik makeup yang sesuai dengan karakteristik wajahnya. Informasi ini membantu mereka menjadi lebih kritis dan cermat dalam memilih produk kecantikan. Misalnya ketika beauty vlogger membandingkan kandungan skincare AHA dan BHA, audiensnya tidak hanya belajar nama bahan tersebut, tetapi juga memahami bagaimana fungsinya dan cara penggunaannya. Yang kedua itu empowerment dan self-assistency atau biasa disebut dengan mencintai diri sendiri dan menerima kekurangan. Banyak beauty vlogger menyisipkan pesan tentang pentingnya mencintai diri sendiri dan menerima kekurangan. Kampanye seperti Bare Face Challenge dan vlog yang menunjukkan kondisi kulit berjerawat merupakan upaya untuk mendobrak narasi tentang kecantikan sempurna. Hal ini berdampak positif pada kesehatan mental remaja yang sebelumnya mungkin merasa tidak percaya diri karena tidak sesuai dengan standar kecantikan yang dominan. Yang ketiga, ada dampak positifnya itu promosi diversitas dan inklusivitas.
di mana seiring dengan berkembangnya kesadaran sosial, beberapa beauty vlogger mulai menampilkan kekurangan ras, warna kulit, bentuk tubuh, dan gendernya. Konten yang menyasar di berbagai kelompok ini memberikan ruang representasi yang lebih luas dan menormalisasikan berbagai bentuk kecantikan. Hal ini membentuk persepsi sosial bahwa kecantikan itu tidak tunggal, tetapi beragam. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dampak negatifnya, meskipun sebagian vlogger mempromosikan self-love, tidak sedikit pula yang secara langsung memperkuat standar kecantikan idealis. Gambar visual terlalu sempurna, wajah yang selalu flawless, dan tubuh langsing dapat menciptakan tekanan sosial, terutama bagi remaja yang masih mencari identitas diri. Akibatnya, banyak dari mereka mengalami perasaan tidak puas terhadap penampilan, bahkan membandingkan diri secara berlebihan. Yang kedua, konsumerisme dan ekspektasi tak realistis. Ajakan untuk membeli produk baik secara terang-terangan maupun tersirat membentuk budaya konsumerisme. Remaja seringkali merasa harus mengikuti tren atau memiliki produk tertentu agar bisa diterima secara sosial. Ini menciptakan ekspektasi bahwa kecantikan dapat dibeli dan bahwa nilai dari seseorang tergantung pada seberapa update mereka dengan kosmetik terkini. Dengan dominasi media visual sebagian besar, remaja menjadi sangat fokus pada penampilan yang bisa ditampilkan secara digital. Mereka lebih mementingkan tampilan luar untuk media sosial mereka dibanding dengan kesehatan kulit mereka. Sesungguhnya, aplikasi filter dan editing mempermarah hari ini, sehingga muncul fenomena Instagram face penampilan wajah yang seragam, hasil dari filter dan operasi kosmetik yang seringkali tidak realistis. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan sebelumnya oleh rekan saya, yaitu Saudara Erik. Saya akan menyampaikan tentang studi kasus dari vlogger cantik kita, Tasya Farasya. Sebagai beauty vlogger dengan jutaan pengikut, Tasya Farasya dikenal dengan gaya makeup yang glamor dan penjelasan yang rinci tentang sebuah produk skincare. Ia kerap mengulas brand internasional maupun lokal, dan dikenal jujur dalam menyampaikan pendapat. Dalam berbagai video, ia juga membahas masalah kulit seperti jerawat dan penuaan dini. Keunikan dan kredibilitasnya membuat banyak pengikut mengandalkan pendapatnya sebelum membeli sebuah produk skincare. Selain dikenal sebagai makeup artist dan vlogger cantik, Tasya Farasya juga berperan besar dalam membentuk kesadaran konsumen, khususnya perempuan muda, mengenai pentingnya memilih skincare yang aman dan sesuai dengan kebutuhan kulit. Dalam berbagai kontennya, ia tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga menyampaikan edukasi seputar bahan aktif, jenis kulit, serta pentingnya memahami reaksi kulit terhadap satu produk. Pada bagian A, yaitu tentang edukasi kandungan dan fungsi produk skincare. Tasya Farasya seringkali menjelaskan kandungan dalam skincare yang ia gunakan, seperti AHA, BAHA, retinol, dan lain sebagainya. Ia menjelaskan fungsi, manfaat, bahkan efek samping jika tidak digunakan dengan benar. Hal ini membantu audiens menjadi lebih sadar bahwa pemilihan skincare tidak bisa hanya berdasarkan popularitas atau kemasan, tetapi harus sesuai dengan kondisi kulit. Contoh spesifik dalam video morning skincare routine atau skincare favorit, Tasya menyebutkan produk dan bahan aktifnya satu persatu, serta siapa saja yang cocok menggunakannya. Ia juga memberikan disclaimer bahwa hasil bisa berbeda-beda pada setiap orang, sehingga mendorong audiens untuk lebih mengenal kulit mereka sebelum mencoba sebuah produk skincare. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Gunta Suhendra akan menjelaskan peran penting influencer dalam pemilihan skincare. Bagian B, penekanan pada paid test dan konsultasi. Tasya juga beberapa kali mengingatkan pentingnya melakukan paid test sebelum mencoba produk baru, terutama bagi pemilik kulit sensitif. Ia tidak segan menyampaikan bahwa dirinya pernah mengalami breakout karena mencoba produk yang tidak cocok. Transparansi ini membuat pengikutnya itu berhati-hati, tidak asal ikut-ikutan
mengikuti tren skincare. Bagian C, mendorong preferensi terhadap produk lokal berkualitas. Meskipun sering menggunakan produk high-end, Tasya juga aktif mengulas dan mempromosikan produk skincare lokal yang memiliki kualitas baik dan BPOM registered. Ia berkontribusi dalam mengubah persepsi bahwa skincare aman dan efektif tidak selalu harus mahal atau impor. Contoh, ia pernah merekomendasikan produk dari brand lokal seperti Something, Aposken, dan Azarin. Sembari menjelaskan bahwa mereka telah teruji klinis dan mengandung bahan aktif yang umum digunakan di brand luar negeri. Bagian D, melawan misinformasi dan produk abal-abal. Tasya juga berperan aktif dalam meluruskan mitos atau kesalahpahaman seputar skincare. Ia sering menekankan agar tidak sembarangan membeli produk whitening yang tidak dijelaskan komposisinya, terutama yang menjanjikan hasil instan. Dalam hal ini, ia menjadi figur edukatif yang berusaha melindungi audiens dan produk yang berbahaya atau tidak terverifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyani Galuh Pratiwi dari kelompok 3 yang membahas tentang analisis peran beauty blogger dalam membentuk persepsi kecantikan di kalangan anak muda perempuan. Jadi saya akan membahas kesimpulan dari materi-materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya mengenai kesimpulannya. Jadi beauty blogger ini memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk persepsi kecantikan di kalangan anak muda melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Terus konten mereka ini seringkali menampilkan tentang standar-standar kecantikan yang mereka suguhkan untuk untuk kalangan anak muda, remaja, perempuan tentunya, yang bersifat standar-standarnya yang bersifat kulit mulus, kulit cerah, kulit glowing, dan tubuh langsing yang nantinya ini yang nantinya nih akan diinternalisasi gitu sama kalangan anak muda, remaja, perempuan untuk mempengaruhi citra diri, kepercayaan diri mereka, sehingga nanti mereka ini akan bersifat atau memiliki perilaku yang konsumtif gitu. Terus meski begitu nih, tidak semua beauty blogger itu memberikan dampak yang negatif terhadap audiensnya. Ada juga nih beauty blogger yang memberikan tentang edukasi mengenai self love dan tentang edukasi skincare yang cocok untuk tipe-tipe kulit wanita di Indonesia, dan mengangkat isu keberagaman serta inklusivitas. Jadi kedekatan emosionalnya itu terbangun sangat kuat antara beauty blogger dengan audiensnya. Terus, jadi secara nggak langsung nih, beauty blogger ini memberikan dampak ganda, yaitu mereka ini bisa memberdayakan sekaligus membatasi gitu standar kecantikan yang sempit. Terus, maka perlu bagi remaja perempuan untuk secara kritis agar dapat memilah mana konten yang baik untuk mereka konsumsi dan mana konten yang buruk untuk mereka buang atau tidak mereka hiraukan gitu. Sekian itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.